Rasulullah yang maksum masih kita doakan sih? Itu kan penting. Kenapa harus kita doakan? Terus siapa sih Syekh Abdul Qadir Jilani itu? Kenapa juga harus kita doakan? Dan kenapa NU punya tradisi menyebut sekian banyak para wali, asma-asma wali itu untuk di dalam doakan? Kita dengarkan jawaban beliau untuk mendapatkan pengetahuan tentang amalia yang kita lakukan. Terima kasih. Yang singkat padat mohon ya. Terima kasih. Ya harus singkat padat karena gratisan. Oh betul. Doa itu ada juga. Ya memang secara harfiah doa itu kan berdasarkan meminta atau memanggil, karena terdapat satu kata dengan dakwah, memanggil atau kita berdoa itu memanggil Allah. Nah, ketika kenapa kita kemudian mendoakan Rasulullah? Ya orang mendoa itu tidak selalu karena yang didoakan itu butuh untuk didoakan. Ketika yang didoakan itu sudah tidak butuh untuk didoakan, itu sesungguhnya doa yang kita panjatkan itu dalam rangka untuk menunjukkan rasa mahabbah. Rasa mahabbah. Satu contoh misalnya tentang sholat. Quran jelas mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan untuk membaca sholawat. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat kepada Rasul. Pada sholawat artinya apa? Kan memohon doa rahmat. Bacaan sholawat paling pendek adalah Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah merahmati kepada Muhammad. Nah, kalau ini kemudian diartikan ini adalah satu doa yang salah karena alasan Rasulullah tidak perlu didoakan, berarti ya sama hanya menyalahkan Allah. Yang memerintahkan sholawat itu Allah. Maka sesungguhnya itu doa jangan selalu dimaknai menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi doa itu bisa dimaknai sebagai ekspresi rasa cinta. Ekspresi rasa cinta. Contoh misalnya, Mas Aji Nugroho dulu ketika merayu istrinya, kan ya selalu mendoakan. Dijodohkan ya? Iya. Dijodohkan itu pun setelah dijodohkan mesti mendoakan. Padahal kadang-kadang sih didoakan ragu tuh. Nah, siapa ya? Ya, contoh lagi. Ketika kita sering di jalan itu ketemu dengan pengamen, ketemu dengan pengemis, ketika kita kasih mereka entah 1.000 entah 2.000, pasti pengemis itu akan mendoakan. Apakah kemudian diartikan itu betul-betul mendoakan? Akhirnya kemudian menurut sahabat Allah kang ndongake wong sampean ndongake awake dhewe sugih ora sugih-sugih ngono ndongake. Enggak begitu kan maknanya. Maknanya dia itu sebagai rasa syukur kemudian dia muncul sebuah doa. Sehingga doa itu bisa dimaknai memang betul menolong orang itu untuk didoakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisa diartikan sebagai ungkapan rasa mahabbah, dan juga yang ketiga bisa dimaknai doa itu sebagai ungkapan rasa syukur. Ya, ungkapan rasa syukur. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, apa mesti kita harus mendoa sesuatu yang kita butuhkan? Tidak butuh pun kita juga disunnahkan. Bahkan kalau kembali kepada al-asru fil amri wujub, berdoa itu wajib. Hanya orang yang sombong saja yang tidak mau berdoa. Ya, oleh karena itu mendoakan Rasulullah dengan membaca sholawat, mendoakan pada para yang soleh itu sesungguhnya bisa dimaknai tiga. Itu perintah agama. Perintah agama. Ya, maknanya bisa itu mahabbah sebagai ungkapan rasa cinta, bisa saja itu ungkapan rasa syukur. Saya kira itu saja. Luar biasa sekali. Hari ini kita dapat ilmu yang sangat dalam sekali mengenai tawassul. Tapi yang menarik ya, sebelum lari kepada teman saya, ada satu lagi kalimat yang sudah ditanyakan. Kenapa wal malaikatul muqarrabin juga ikut ditawasuli ya? Ini kenapa sih
Orang-orang itu kok juga ikut berdoa tentang malaikat. Apa malaikat masih butuh doa kita ya? Ini pertanyaan yang menarik menurut saya. Hari ini akan dijawab oleh kiai kita yang bukan kaleng-kaleng, punya saran keilmuan yang sangat jelas dan sangat menarik sekali. Pada kiai, kami persilakan. Ya sebagaimana saya katakan tadi, doa itu kan maknanya tiga. Doa memang memintakan atau meminta, bisa doa sebagai bentuk ungkapan mahabbah, bisa doa sebagai ungkapan syukur. Kenapa kita tawasul kepada malaikatul muqarrabin? Ya jelaslah, kita berusaha untuk menjalin hubungan kefamilian lah. Jadi malaikatul muqarrabin itu kemudian friendly dengan kita gitu kan. Masa Allah sudah mengutus malaikat yang harus menemani kita kok jual mahal. Ya. Kan kalau orang yang tidak mentawasuli malaikatul muqarrabin itu ibarat Allah itu sudah mengutus malaikat yang dekat dengan manusia itu untuk bentuk kemanfaatan bagi manusia. Tinggal menyapa saja kok nggak mau, itu kan hanya orang yang sombong saja. Ibarat saya ini di sini ada Mas Aji, ada Mas Gus Ahlis, kok yuk aku belas orang undang kira-kira dengan dia sombong temen. Mati. Juga diminta Surabaya kan juga orang undang. Ya, seyogianya mesti yang di sekitar kita sebut kan begitu. Ya betapapun memang kalau dilihat dari segi amal, memang manusia itu lebih unggul daripada malaikat karena manusia punya nafsu sehingga beramalnya itu harus menghadapi sebuah tantangan nafsu. Sementara kalau malaikat karena nggak punya nafsu, amalnya tidak perlu ada tantangan. Dari segi jerih payahnya memang unggul manusia, tapi dari sisi kesuciannya, kalau malaikat langsung komunikasi dengan Allah, ya wajarlah bahwa malaikat adalah orang yang paling dekat dengan Allah dibanding kita yang masih penuh noda dan dosa. Ya kalau kita menyebut nama-nama kekasih Allah, malaikat itu kan kekasih Allah. Malaikat itu kekasih Allah karena tidak pernah maksiat. La ya'suna ma amarullah wa yaf'aluna ma tidak pernah maksiat. Nah kalau kita melek moto melek dosa, gitu. Ibaratnya melek moto melek dosa. Hanya orang yang sombong saja, yang merasa tidak punya dosa saja, kemudian yang tidak mau menyapa malaikat. Kita perlu menyapa malaikat. Kalau malaikat itu kalau sudah friendly dengan kita itu ya seperti cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kalau dengan malaikat itu biasa saja, ketemu jagongan seperti saya dengan sampean itu. Ya walaupun ketemunya juga tidak sering ya, seperti saya dengan sampean ketemunya nggak sering terus. Sampai orang-orang mau